Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Omar dengan NIM 2112002. Dan saya Juven Alessandro Patuden dengan NIM 211-2010. Pada kali ini kami akan mempraktekkan cara scanning vulnerability dengan uh, dengan software atau dengan aplikasi Nessus. Praktikum kali ini kami menggunakan host kedua, yaitu kita menggunakan Windows 10 yang sudah terinstall di dalam VirtualBox. VirtualBox-nya. Nah, VirtualBox ini di Windows 10 yang dalam VirtualBox ini kita akan menggunakannya sebagai sasaran scanning. Nah, sebagai sasaran scanning kita membutuhkan beberapa requirement seperti di sini ada Google Chrome. Terus di dalam sini juga sudah terinstall antivirus dan juga Java Runtime Environment atau JRE update yang 25, dan juga sudah terinstall Apache. Jadi kita memakai empat itu. Saya ulangi, di sini sudah terinstall antivirus. Yang kedua ada browser. Yang ketiga ada Java Runtime Environment JRE update 25, dan yang keempat ada Apache. Jadi empat-empatnya sudah terinstall di dalam Windows 10 VirtualBox ini. Nah, Nessus yang kita pakai adalah Nessus yang berjenis Essential. Di dalam Nessus itu ada 3. Nessus Expert, Nessus Profesional, dan Nessus Essential. Kita memakai yang free atau gratis, yaitu Nessus Essential. Kalian bisa mendownloadnya dulu, menginstalnya, lalu kalian bakal masuk ke dalam Nessus Essential seperti ini. Nah, kenapa ketika kita berhasil menginstalnya tidak menjadi software seperti yang lain-lainnya? Karena Nessus ini berjenis localhost ya, berjenis localhost atau SSL, yang dimana ketika kita running, misalnya kita di sini Nessus. Nah, ketika kalian berhasil menginstalnya, di sini bakal ada Nessus Web Client. Bukan jadi seperti software aplikasi, tapi jadi Nessus Web Client. Ketika kalian buka, kalian akan masuk ke sini. Nah, di sini saya sudah membuat akunnya, dan pluginnya sudah berhasil tercompile. Nah, pada saat kalian membuat akun, nanti bakal ada jenis loading yang seperti ini. Nah, pada loading tersebut jalannya itu sekitar 30 menit, tergantung kecepatan internet kalian. Bisa dilihat di sini juga masih dalam proses compiling plugins. Kita akan menunggu sampai compiling pluginsnya itu sampai 100%. Kemudian kita akan memakai Nessus ini untuk scanning ke Windows 10 yang ada di dalam VirtualBox tadi. Nah, di sini Nessusnya sudah selesai atau pluginnya sudah terselesai kan compilingnya. Selanjutnya ini kita close saja. Ini kita buatkan new folder aja dulu. Contohnya kita host 1 Win 10.
Nah, pada ini kita masuk sini, folder yang kita buat. Lalu di sini pilih menu New Scan. Nah, di sini banyak mode-mode scannernya. Bisa kalian pilih yang mana. Tapi untuk scan kali ini kita akan menggunakan basic network scan. Sudah full system soalnya. Pilih basic. Nah, di sini targetnya bisa kita lihat pada Windows 10 yang sudah diinstal di sini. Kita masuk ke command prompt, cmd-nya ipconfig. Bisa dilihat IP yang didapat adalah 10.0.2.15. Bukanya di sini 10.0.2.15. IP tersebut kita masukkan pada kolom target 10.0.2.15. Kita berikan nama percobaan scan ini dengan nama pertama. Sudah selesai. Lanjut ke di daerah schedule, tidak ada yang diubah. Notification juga tidak yang diubah. Lalu lanjut ke discovery. Nah, di sini ada diberikan beberapa pilihan port scan. Jadi ada common ports, ada all ports. Jadi untuk pilihan yang dimana scan itu akan di scan secara mendalam, kita pilih yang all ports aja, karena dia sudah pada sebagian setting bisa kita lihat scan all ports dari port 1 sampai 65.535. Ping hostnya juga dipakai TCP, ARP, dan ICMP. Discovery-nya sudah selesai. Kita lanjut ke assessment. Assessment-nya tidak perlu ada yang diubah di sini. Atau biar lebih scan-nya lebih mendalam lagi, kita bisa pilih menu yang kompleks ini. Kompleks. Pada bagian report kita kosongkan dulu. Advance juga tidak usah dulu, kita defaultkan saja. Lalu ke bagian kredensial. Nah, pada bagian kredensial kategorinya host ya. Karena target scanning kita adalah Windows 10, berarti kita pilih Windows. Lalu di sini kita pilih metodenya password. Username-nya bisa dilihat pada kolom ini ada tulisan administrator. Jadi username yang bakal kita pakai di sini adalah username dari Windows 10 ini. Windows 10 ini username-nya adalah VBox user ya. Atau kalau kalian mau lebih spesifik lagi, kita bisa buka CMD, mengetik perintah whoami. Ini ada VBox user. Kita masukkan ke username-nya. Passwordnya juga merupakan password dari username administrator yang sudah kalian buat saat membuat Windows tersebut atau saat menginstalnya.
sebelum kita melakukan save pada konfigurasi di dalam Nessus ini, kita pertama-tama terlebih dahulu running yang namanya remote registry. Remote registry itu ada di dalam task manager atau di bagian service. Kita cari yang namanya remote registry. Ini kita bisa lihat statusnya masih stop. Kita klik kanan saja. Kita start supaya statusnya menjadi running. Ya, bisa dilihat di sini kalau pada bagian remote registry sudah dalam posisi running. Dan setelah itu kita close saja. Kita masuk pada bagian regedit untuk menambah token. Untuk masuk menambah edit token, kita masuk ke local machine, terbuka, terus di sini masuk ke software. Di dalam software kita masuk pada bagian Microsoft. Lalu dalam Microsoft kita kita masuk ke dalam menu Windows. Kita cari Windows, ini Windows. Ke dalam Windows, terus current version. Dalam current version ini kita masuk ke dalam yang namanya policies. Kita cari policies, ini policies. Dalam policies kita buka sistem. Di sistem ini kita menambahkan token. Kita klik new, klik kanan new, baru di Word kita ketik aja local account token filter policy. Klik 2 kali, kita ubah value datanya menjadi 1. Ini hexadesimal, lalu OK. Nah, setelah selesai mengkonfigurasikan regedit dan segala macam yang ada di dalam Windows 10 virtual machine, lanjutkan Oke, setelah selesai mengkonfigurasikan regedit, token, dan segala macamnya yang ada di dalam Windows 10 tadi, kita kembali ke Nessus. Di sini sudah selesai, tinggal dipencet save aja. Kita masuk ke foldernya. Nah, ini sekarang kita akan melakukan scan. Ini ada di bagian launch. Kita launch saja. Dia lagi proses. Jadi kemungkinan memakan waktu sekitar setengah jam ya, atau 30 menit. Kita tunggu saja. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan sedikit. Jika ingin melakukannya dengan benar, maka pada bagian network settingnya itu harus di bridge ya.
teman-teman di bridge adapter. Kalau kalian langsung default, dapatnya bakal di NAT. Nah, karena tadi di NAT, kalian dapat IP 10.0. Jadi kalian bridge dulu, baru oke. Lalu sekarang kita cek IP-nya. 192.168.1.19. Jadi kita akan melakukan konfigurasi ulang. 192.168.1.19. Schedule-nya tidak usah apa-apa, notification tidak usah apa-apa. Port scan-nya kita all ports. Assessment-nya kompleks. Reportnya tidak usah, advance kita kasih default saja. Pada bagian kredensial seperti tadi, VBox user, passwordnya masukin, selesai, kita save. Masuk ke dalam sini, kita launch scan-nya. Jadi sekitar seperti tadi, sekitar setengah jam lah ya. Kita tunggu beberapa menit. Jadi pada hasil akhirnya bisa dilihat bahwa terdapat 6 ya, dalam bentuk medium 6%. Bisa kita lihat di sini tidak ada kerentanan yang cukup berarti, tapi dalam sini ada satu tingkat medium, berarti ini bisa mengindikasikan bahwa masalah pada HTTP ini bisa berpotensi lebih tinggi lagi. Lalu selebihnya mayoritas kerentanannya tidak terlalu parah, tapi dengan informasi ini bisa digunakan untuk lebih lanjut dalam mengeksploitasi atau mengamankan sistem. Jadi tidak ada tingkat kerentanan yang terdeteksi di atas medium. Semuanya atau hampir semuanya pada tingkat info aja. Yang berarti ancaman langsung yang terdeteksi dalam scan ini hanya sebatas medium saja. Lalu hasil scan Nessus ini menunjukkan bahwa hanya ada satu tingkat medium. Namun dengan tingkat medium ini atau kerentanan ini menunjukkan perlunya tinjauan lebih lanjut untuk memastikan keamanan dari seluruh sistem yang ada. Lebih jelasnya kita bisa lihat di report. Di report ini ada 2 format. Pertama HTML dan 2 ada CSV. Pilih HTML saja, generate report. Buka aja. Ini adalah hasil yang lebih detail. Terdapat 1 medium dan 17 dalam info aja. Baik, itulah cara melakukan scan vulnerability dengan Nessus dan analisisnya.
Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.